Salam yang untuk anak-anak disiapkan untuk ikuti lomba-lombanya. Baik Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita mulai acara pengajian rutin malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, nikmat iman, Islam, nikmat sehat jasmani rohani, dan nikmat diberikan oleh Allah kesempatan bisa beribadah kepadanya. Wabil khusus kita yang saat ini masih berada di masjid, Allah masih sayang sama kita, diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa thalabul ilmi, menuntut ilmu di kajian atau di dalam pengajian rutin malam hari Selasa ini yang rutin hari Selasa kita laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun kita untuk niat kita selalu diluruskan, dan semoga tetap istiqomah dalam niat awal yaitu untuk beribadah kepada Allah, yaitu thalabul ilmi, sehingga insyaallah kita bisa memperoleh manfaat untuk kehidupan kita selama hidup di dunia ini. Selawat serta salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, berikut pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kita pengikutnya sampai yaumil akhir. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, izinkan kami satu pembawa acara menyampaikan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat Al-Quran, yang ketiga adalah kajian al-Islam yang akan nanti disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Nana Suryana LC MSc. Kemudian yang keempat adalah sesi tanya jawab, dan yang kelima doa dan penutup. Marilah kita masuki acara pertama, yaitu pembukaan. Agar berkahnya hari ini kita membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang nanti akan dibawakan oleh Ananda Safa Ramadhani, putri dari Bapak Sugiwa atau Bapak Iwa, yang nanti akan membacakan surat Al-Infitor. Kepada Ananda Safa Ramadhani dipersilakan untuk maju ke depan. Buang di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza
kasih kepada Anda Safar Madani yang telah membacakan surat Al-Infitor. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan semoga memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuki acara inti yaitu pengajian Islam yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Bapak Nana Sudiana LCMS. Pada beliau kami persilakan. Lihat. Ini pakai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para ibu dan para bapak jamaah Masjid Al-Muhajirin Darul Muslimin. Darul Muslimin, mohon maaf. Ini tadi saya dari Ar-Ridho pikir minta izin dulu, nggak langsung pulang ke rumah ke Al-Muhajirin. Darul Muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin para ibu dan para bapak, wabil khusus pengurus DKM yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah, diistiqomahkan oleh Allah agar senantiasa berada. Memang istiqomah ini Pak, repotnya minta ampun. Bisa istiqomah itu merupakan satu perjuangan. Diperlukan kesabaran, diperlukan kebersamaan, berjamaah. Karena kalau berjuangnya sendiri gampang tumbang. Karena kalau tidak sabar-sabar banget gampang futur. Nah, oleh karena itu hadirin para ibu dan para bapak, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang sudah Allah hadirkan untuk kita, dan nikmat yang sangat besar dari sedemikian banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan pada hari ini. Kita masih dipilih oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan taufik dan hidayah untuk bisa beribadah kepada Allah. Isya kita berjamaah dan ba'dal isya dilanjutkan 1 jam ke depan lah kurang lebih untuk bersama-sama thalabul ilm. Maka dari itu para ibu para bapak, harapan besar kita mudah-mudahan 1 jam ke depan yang kita gunakan dalam rangka thalabul ilm ini mudah-mudahan menjadi 1 jam yang akan mempermudah jalan kita menuju surganya kelak. Sebagaimana janji dari baginda Rasul, man salaka tariqan, siapa yang di dunianya salaka tariqan, menelusuri jalan apa yang dia cari, yaltamisu fihi ilman, ilmunya Allah, niatnya karena Allah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, garansinya kata baginda Rasul, Allah akan mudahkan orang tersebut untuk meniti jalan surganya Allah. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu, kita yang hari ini hadir di dunia, Allah tenangkan jiwa kita, dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk masuk ke dalam surganya kelak. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak Ibu, salawat dan salam
selalu kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita, baginda Rasul sallallahu alaihi Allahumma wasallam. shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah ngaji kita pada malam hari ini berada di malam yang ke-26 bulan Safar. Besok Selasa, lusanya Rabu 27 Safar. Hadirin Bapak Ibu di daerah sana yang banyak diributkan karena ini di bulan Safar mengenai Rabu terakhir bulan Safar. Ini memang bukan materi kita, tapi ini menjadi penting karena ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagian orang, mohon maaf, masih memandang Safar ini bulan yang kurang baik. Bahkan sebagiannya lagi mengambil referensi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena kalau ditelusuri di hadis lemah saja Pak, itu nggak ketemu. Kurang lebih bunyinya begini: Inna akhira arbi'a fi syahri Safar, ketahuilah bahwa sesungguhnya akhir Rabu di bulan Safar, yaumun ahsin mustamir, hari di mana penyakit, di mana bala itu terus berdatangan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bersama-sama pastikan hati kita, pastikan iman kita baik-baik saja, tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang menakutkan tadi, bahwa Bapak Ibu, bulan Safar semua harinya, tanggalnya, termasuk Rabunya yang terakhir di bulan Safar adalah hari yang baik-baik saja. Tidak ada hari yang memudaratkan, tidak ada hari yang memberikan hoki, manfaat berlebih, karena sejatinya ya burru wa yanfa, yang memberikan mudarat, yang mendatangkan manfaat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini dalam bahasa akidahnya disebut dengan tatoyur, yang bisa merusak iman kita. Bahkan menurut para ulama, tatoyur babun min abwabi syirik, pintu dari sedemikian banyak pintu-pintunya syirik adalah tatoyur. Menganggap ada sesuatu, hari, bulan, tanggal yang kurang baik, yang sial. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, dari tahun ke tahun pandangan orang terhadap Safar yang diklaim sebagai bulan yang kurang baik memang sudah berangsur-angsur. Tapi mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata tatoyur produk-produk barat ini sampai sekarang masih eksis dan dipertahankan. Contohnya Bapak Ibu, cari semua bangunan-bangunan yang lantainya lebih daripada 12, 13, 14, cari lift yang tombolnya itu angka 13. Selain di Madinah saya belum tahu Pak. Hadirin Bapak Ibu, bukan hanya itu, mohon maaf, sampai kepada kamarnya. Ya, kamar yang sudah nginep di hotel, cek Pak. Kamar dari 10, 11 normal, 11 ke 12 normal. Tapi ini ada yang bermasalah Pak, 12 dan 14. Bapak Ibu, kita customer, kita pengunjung, tidak ada masalah. Tapi yang bermasalah adalah, mohon maaf, ketika kita yang punyanya, ketika kita yang meyakininya. Bahkan mohon maaf, di dinas pendapatan itu kadang-kadang ada orang ribut kalau dapat nomor kendaraan itu jumlah jamnya 13 ya, depending.
Ini kurang hoki. Kadang-kadang mohon maaf ya, ditunggu-tunggu cari. Bahkan yang punya uang berlebih, dia bisa pesan, saya pengen nomor sekian, ya, karena ini dianggap sebagai angka pembawa keberuntungan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah varian-varian daripada tatoyur bab min abwabis syirik. Ya, menganggap sesuatu bisa mendatangkan hoki, keberuntungan, menganggap angka-angka tertentu, hari tertentu bisa membawa mudarat, maka kita berlindung daripada syirik sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasul. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang kami sadari. Alhamdulillah Pak, di Cirebon belum ada yang manggil-manggil ritual-ritual bagaimana pawang hujan bisa menurunkan hujan. Di Jabodetabek, salah satu kawasannya, ya, itu ada ritual-ritual. Sekarang lagi musim kemarau, datangkan pawang hujan, bagaimana hujan bisa turun. Karena ternyata mereka gerah dengan polusi di wilayah Jabodetabek yang sudah sangat mengkhawatirkan. Sebagian menyalakan petralit, sebagiannya lagi mendatangkan dukun. Yang menyalakan petralit, otak-otak bisnisnya jalan Pak. Biar bagaimana pertama tarif. Tapi ketika sudah mendatangkan dukun, pawang hujan, inilah yang kita berlindung daripada perbuatan syirik yang kita sadari. Wa astaghfiruka lima la a'lamu. Dan Bapak Ibu, Nabi pun mengajarkan kepada kita agar kita meminta ampun kepada Allah dari perbuatan-perbuatan syirik yang tidak kita sadari. Dan salah satu hal yang tidak kita sadari di antaranya tadi Pak, ya aku mau kawin sih, kapan? Habis Agustusan. Wah jahat, ini bulannya kurang bagus. Bapak Ibu mohon maaf, argumentasi yang seperti itu bisa menjerumuskan si pelakunya ke dalam penyakit syirik. Tapi kalau argumentasinya lain, kapan kapan mau nikah? Ya nanti habis Agustusan. Oh jangan, keuangan belum siap, cetakan belum siap, maka kalau bisa dipending. Ini lain argumen, lain hukumnya Bapak Ibu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini sedikit mukaddimah ya di penghujung bulan Safar, sehingga nanti jika bertemu dengan Rebo terakhir, ya bagi kita sama dengan Rabu kemarin, dengan Kamis lusanya, dengan Selasa hari ininya, dan hari-hari berikutnya, semuanya adalah hari-hari baik yang Allah ciptakan. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi tadi saya di WA sama Bapak Kepala Sumatera. Pak Mayor ini bawahnya. Tidak apa-apa. Aduh, pikir saya mau biasa negur. Ya, tapi alhamdulillah waduh. Ini dilihat lagi jamnya ba'da Isya. Jadi pas banget. Kalau ba'da Isya saya minta izin, mungkin Isyanya saya di tempat lain, nanti ba'da Isya bisa ke sini. Dan alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sami'na wa ata'na dengan nawaitu belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada beberapa tema. Nah, karena memang ini pilihan ya, dan saya juga ingin belajar, maka kajian ini kajian sama-sama belajar. Ya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah judul ngaji kita pada malam hari ini adalah bagaimana merawat keluarga kita agar menjadi keluarga yang selalu mendapatkan ridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu ya, kalau ini dijadikan sebagai tesis akan ada abstraksi.
Kenapa ini menjadi penting untuk dibicarakan? Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kekacauan yang terjadi, kenakalan yang terjadi, kerusakan yang terjadi, mohon maaf, sebelum kita menyalahkan para pengurus negara, sebelum kita menyalahkan kondisi sosial yang ada, itu ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesalahan pertama ada di pihak keluarga. Dan ini pernah menjadi satu aduan di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kala itu ada bapak-bapak datang ke Umar bin Khattab. Umar, karena memang Umar bin Khattab walaupun khalifah lebih suka dipanggil namanya. Atau ya Aba Amr, ya Aba Abdullah bin Umar, Abdullah putranya Umar. Hadirin Bapak Ibu, beliau mendapatkan curhatan dari bapak-bapak. Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, saya punya masalah. Anakku durhaka, anakku kurang ajar. Umar bin Khattab Bapak Ibu, karena beliau alim, beliau khalifah, paham betul setiap ada aduan yang masuk ke dalam telinganya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lihat bagaimana bijaksananya Umar. Ketika aduan ini datang, beliau tidak langsung menghukumi si anak, tapi si anak itu dipanggil dan diajak komunikasi. Bapak Ibu, kita persingkat. Ternyata hasil investigasi Amirul Mukminin Umar bin Khattab dari aduan sang ayah, anaknya durhaka, anaknya kurang ajar, itu menunjukkan satu alasan, bahwa ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alasannya adalah durhakanya anak disebabkan karena durhakanya orang tua. Di mana letak durhakanya orang tua Bapak Ibu? Dia tidak membinanya dari kecil, tidak mengajarkannya agama, dan ini kedurhakaan orang tua kepada anak. Maka subhanallah, durhakanya orang tua di masa lalu dibalas dengan durhakanya anak pada saat ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita Umar bin Khattab, sang ayah yang mengadukan anaknya, dan jawaban si anak kepada Amirul Mukminin menunjukkan bahwa ternyata Bapak Ibu membangun rumah tangga jauh lebih rumit, lebih panjang usianya ketimbang membangun rumah. Ada rumah di Citralen, tukang-tukangnya saya ngobrol, Pak, ini rumah yang bagus begini berapa butuh waktunya, berapa lamanya, berapa RAB-nya? Ternyata Bapak Ibu, semuanya bisa diprediksi. Selama-lamanya, kata dia, butuh waktu 2, 3 sampai 4 tahun. Hanya untuk ukuran rumah sekian puluh meter dengan sekian puluh meter, dengan bangunan sekian, RAB sekian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi mohon maaf, itu ternyata tidak berlaku ketika kita harus membangun rumah tangga. Ya, tidak ada RAB harga mati, tidak bisa diukur dengan waktu sekian, semuanya butuh proses. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena ini kaitannya dengan bagaimana membangun keluarga, membina keluarga sehingga Allah ridho dengan keluarga kita. Ini saya yang menyampaikan usianya lebih muda. Ini memang menjadi beban, Pak. Tapi izinkan saya, Pak, biar nanti materi ini Bapak yakin sama saya, ini walaupun masih muda-muda begini, alhamdulillah Bapak Ibu, anak saya dari istri tentunya,
itu sudah 5. Ya. Cerita ini untuk menunjukkan bahwa ini bukan sekedar kajian ilmiah, teori, tapi saya alhamdulillah dikaruniai anak 5. Saya nikah setelah lulus dari Mesir. Tadinya mau dibawa ke Mesir karena kasus yang mungkin Cak Safa, Gus Safa paham ribut di sana, Presiden Husni Mubarak dilengsarkan, muncul Muhammad Mursi tidak lama dikudeta kembali. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2008 saya menikah dengan pilihan pertama. Karena memang kenapa saya katakan pilihan pertama, kalau ditolak masih ada opsi yang kedua, Pak. Kan begitu, Pak. Zaman sekarang wapres aja ada opsi 1, opsi 2. Ya. Kalau ini nggak bisa diterima, saya harus ke yang kedua. Tapi alhamdulillah ke yang pertama diterima oleh orang tuanya, termasuk oleh anaknya. Jadi saya nikah tidak karena paksaan, tidak seperti Siti Nurbaya kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang 2013, berarti 15 tahun, Pak. Ya. Sehingga mudah-mudahan dari 15 tahun saya berumah tangga, menyampaikan kajian rumah tangga, minimal Bapak Ibu yakin. Kan seperti kita beli buku. Bapak beli buku, judulnya tentang bagaimana proses budidaya ikan. Penulisnya, Pak, SD-nya nggak jelas, SMA-nya nggak jelas. Saya yakin buku itu gimana caranya orang biar yakin dibeli, kan begitu. Ya. Nah, oleh karena itu hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagian mungkin teori, tapi sebagian mungkin juga kami ambil daripada pengalaman. Dan tentunya mudah-mudahan kajian ini, karena di sini ada Pak dosen dan segala macam, ya, walaupun saya tidak langsung menyampaikan referensi dari buku A, dari surat A, ayat sekian, hadis sekian, tapi mudah-mudahan hadirin Bapak Ibu, ini menjadi sarana bagi kita untuk fatawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan, saling mengelingkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita mengingat satu ayat yang biasa dibacakan oleh khatib ketika acara pernikahan hendak digelar. Biasanya ayatnya kalau bukan surat An-Nisa ayat ke-1, itu yang dibacakan oleh qari surat Ar-Rum. Dan memang di mana-mana Bapak Ibu, ayat-ayat itu ayat-ayat perjodohan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Hadirin Bapak Ibu, bersama-sama kita memperhatikan ayat itu menginformasikan kepada kita bahwa ternyata ayat-ayat Allah tidak terbatas. Ada ayat-ayat qauliyah. Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286, Ali Imran dan seterusnya sampai kepada An-Nas, sekian ayat dijumlahkan 6236 ayat. Tapi di luar itu Bapak Ibu ada ayat-ayat Allah, dan luar biasa ayat-ayat pernikahan itu menginformasikan kepada kita bahwa pasangan hidup kita bagian daripada ayat-ayat Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah pesan Al-Quranul Karim, bagaimana keluarga kita bisa menjadi keluarga yang awet, keluarga dunia dan keluarga akhirat. Wajib hukumnya bapak melihat ibu sebagai ayat Allah, ibu melihat bapak sebagai ayat Allah.
Dan mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita melihat pasangan hidup kita sebagai ayat Allah, demi Allah takut kalau kita menghinakan, menelantarkan ayat-ayat tersebut. Karena di dalam Al-Quranul Karim yang coba-coba menghinakan ayat Allah, menelantarkan ayat Allah, mendustakan ayat Allah, cuma ada dua pilihan, Pak. Kalau bukan orang-orang kafir, adalah orang-orang munafik. Kalau bukan orang munafik, Pak, Bu, orang kafir. Ya, maka orang-orang beriman melihat pasangan hidupnya, ini ayat Allah. Bapak menegur istri karena ini ayat Allah dengan teguran yang baik. Ibu melihat kekurangan bapak, ingin interupsi karena ini ayat Allah, tentu dengan panggilan, dengan nada-nada yang mulia. Sungguh menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau semua kita masih yakin bahwa pasangan hidup kita adalah ayat-ayat Allah. Itu Quran surat Ar-Rum. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lihat bagaimana efeknya kalau kita menganggap pasangan kita sebagai ayat Allah, maka berlakulah garansi berikutnya Bapak Ibu, litaskunu ilaiha, kita akan dibuat tenang. Taskunu diambil dari kata-kata sakana yaskunu, dia tinggal, dia tenang, dia nyaman. Adanya menenangkan, tidak adanya mengkhawatirkan. Hadirin Bapak Ibu, untuk mengecek apakah ya ini tidak apa-apa, karena memang perlu dicek. Hadirin Bapak Ibu, untuk mengontrol apakah ada sakinah kita dengan pasangan hidup kita. Sesekali bapak-bapak tidak membersamai keluarga di atas 3 hari, Pak. Sabarlah. Hatta umroh, bapak umroh nggak bawa istri, ibu umroh nggak bawa suami. Ini sebagian ulama memang mengharamkan ini ya, harus ada suami. Kalau bapak umroh tanpa istri boleh, ibu mesti ada suami. Semua madhab-madhab turos zaman dulu, ulama-ulama salaf mengatakan demikian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cek ketika berjauhan sampai di depan ini Masjid Nabawi, di depan ini Ka'bah, tapi tidak ada pasangan yang membersamai kita Bapak Ibu. Kalau ada ketidaktenangan, ya Allah, ya, kok kayak rindu dengan keluarga, kayak kangen dengan bapak, kayak kangen dengan ibu, maka itu minimal ya, hasil medical check up ada litaskunu ilaiha, ada sakinah ya. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi kemudian kalau dia, oh Pak Ustadz, aku sih termasuk laki-laki yang kuat, biar jauh dari istri 2 tahun, 3 tahun, kuat. Bohong Bapak Ibu. Ini nggak normal ya. Tidak normal. Yang normal adalah ketika berdekatan beliau merasakan kenyamanan. Ketika berjauhan mereka merasakan kegelisahan karena jauh, terpisah oleh ruang, terpisah oleh benua. Kedua-duanya meminta kepada Allah, ya Rabb, Allahumma hafaz ahli, Allahumma hafaz zaujati, Allahumma hafaz zauji. Ya Allah, jaga keluargaku, jaga istriku, jaga suamiku. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka pastikan poin pertama, apakah Bapak, Ibu kita semua dalam berumah tangga
sudah mendudukkan pasangan hidup kita sebagai ayat Allah? Apakah ada ketenangan dan kenyamanan ketika kita membersamainya? Apakah ada kegelisahan, ada kerinduan ketika kita tidak bersama dengannya? Nah, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, silakan, karena saya mungkin newcomer dalam rumah tangga, ibu-ibu yang sudah bercucu, ya, sebentar lagi punya mantu, amin, kan begitu. Bapak-bapak yang sudah jam terbang pernikahannya lebih tinggi daripada kami, maka mudah-mudahan ayat-ayat yang tadi bisa kita install agar hidup kita, keluarga kita semuanya mendapatkan keridhaan dari Allah. Hadirin Bapak Ibu, yang kedua, ternyata pasangan, keluarga, suami dan istri adalah rizki dari Allah. Dan subhanallah Bapak Ibu, semua rizki yang Allah berikan itu selain kita syukuri, wajib untuk diiklankan. Diiklankan itu kalau kita nikah itu, makanya kenapa dalam Ahlussunnah wal Jamaah nikah siri tidak dibenarkan. Jadi nikah itu Pak, Ahlussunnah wal Jamaah harus diiklankan, harus dikasih tahu sebanyak-banyaknya orang biar tahu saya menikah. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan ternyata di akhir surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan dengan semua nikmat-nikmat Allah maka hadis itu tolong diucapkan syukurnya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang betul di dalam Al-Qur'an tidak semua nikmat untuk kita share kepada yang lain, Pak. Ada dalam surat Yusuf. Itu ketika Nabiullah Yusuf curhat sama sang ayah, "Ayah, malam saya bermimpi 11 bintang, matahari, bulan bersujud kepadaku." Kata sang ayah, "Tolong jangan ceritakan mimpi ini kepada saudaramu." Kita hitung-hitungannya Bapak Ibu, bukan ayahnya Nabi Yusuf mengajarkan agar jangan bersyukur, jangan pahadis, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, takut akan muncul jealous, akan muncul iri, dengki. Kok kenapa Yusuf yang diangkat jadi nabi sementara saya tidak diistimewakan? Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cara mensyukuri rumah tangga yang sudah lama dibangun, hadirin Bapak Ibu, itu tidak ada expire-nya, tidak ada kadaluarsanya, harus terus berlanjut sampai, mohon maaf Pak, sampai keduanya meninggal dunia. Ini saya belajar dari orang-orang tua yang salah satu dari keduanya meninggal dunia. Salah satu. Kalau rata-rata yang meninggal dunia bapaknya dulu Pak. Ini hampir semua ibu-ibu yang saya kenal Pak, itu memang yang meninggal dunianya bapaknya dulu Pak. Itu kalau saya yang kenal ibu-ibunya. Tapi saya juga sering mengenal bapak-bapak yang udah sepuh-sepuh, yang meninggal dunia duluan adalah ibu-ibunya. Karena memang mengenai siapa yang duluan ini adalah ajal, takdir dari Allah yang semuanya menjadi rahasianya Allah. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang menarik Pak. Mereka yang bersyukur dengan pasangan hidupnya, itu subhanallah, dia rawat betul kecintaannya sampai pada hari di mana dia meninggal dunia. Pada saat itu Pak, ziarah ke kubur itu tidak pernah putus. Jadi aduh ya Allah, ayah meninggal hari Jumat, pokoknya setiap hari Jumat pengen banget ke kubur. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, luar biasa.
Dan ini bukan selesai pada masa iddah. Meninggalnya 3 tahun yang lalu. Fikih iddah selesai. Tapi subhanallah, syukur itulah Bapak Ibu yang membuat kematian yang sudah memisahkannya itu tidak bisa untuk melupakannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tinggal dicek bagaimana kita mensyukuri pasangan kita, Pak. Ini yang paling ngecek biasanya yang nikah itu belum nyampe usia 10 tahun. Mata masih asik jelalatan. Makanya curhatannya begini, Pak Ustaz. Hari Rabiah kita, karena ini yang curhat orang-orang di sana, lol. Pak Ustaz, istri saya kok sekarang kayak kurang cantik ya. Padahal sebelum menikah dialah wanita tercantik dalam hidupnya. Saya mohon maaf ibu-ibu karena curhatannya dari bapak-bapak. Jadi ini tidak hanya saya hidden namanya. Saya belum pernah mendengar ibu-ibu curhat tentang suaminya. Tapi ini dari bapak-bapak. Saya paham, saya kenal siapa Mas ini. Kemudian terus bagaimana? Ya saya punten bokatan anau biride. Barangkali ada zikirnya biar istri saya ini selalu menarik. Karena mungkin bisa jadi awetnya, cantiknya istri, mungkin karena ada zikirnya, ya, ada ininya. Bagi mereka begitu, Pak. Ada susuknya dan lain sebagainya. Maka hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, curhatan-curhatan model begitu bukan pertama kali, bukan dari satu laki-laki. Banyak yang merasakan hal yang serupa dengan curhatan tersebut, dan faktornya bukan karena istrinya yang mulai keriput, bukan karena istrinya yang tak pandai berdandan, tapi karena kurangnya dia bersyukur. Sudah punya yang halal, masih senang lihat-lihat rumput tetangga. Maka muncullah kenapa rumput tetangga jauh lebih hijau daripada rumput di rumah. Ya, sama-sama hijaunya, Pak. Dan itu terjadi Bapak Ibu karena kufur nikmat. Ini yang halal. Ini yang harus dinikmati. Ini yang harus untuk dilihat. Yang lain alaika, haram untukmu, tutup matamu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dan syukurnya terus berlanjut. Syukurnya terus bertahan. Ini saya waktu di Madinah kemarin ada titipan pertanyaan begini, karena di sana ada halaqah-halaqah. Yang ditanyakan begini Bapak Ibu. Syekh, saya mau tanya, ya, kalau di Indonesia kan begini kurang lebih. Kalau ada seorang laki-laki suami menikah dengan seorang istri, ya, istrinya solehah, suaminya soleh. Kemudian si suami pertama meninggal dunia. Memang bukan suami pertama. Pada saat itu berumah tangga, suaminya meninggal dunia. Maka si istri ini nikah lagi dengan laki-laki yang kedua. Yang ditanyakan, kira-kira nanti di surga ini jodohnya sama yang mana? Ini alhamdulillah saya ketawa, Pak. Mendengar jawaban, mendengar pertanyaan begitu, ketawa. Ketawanya adalah apakah ketiga-tiganya yakin masuk surga? Begitu. Maka hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nasihat daripada pertanyaan tadi, ya, kalau memang itu ada dan pasti akan ada dan mungkin akan ditanyakan, maka ya, itu semuanya akan dinilai
sejauh mana takwa mereka kepada Allah. Jadi nanti yang menjadi ukurannya aina atqa ilallah, manakah yang lebih bertakwa kepada Allah, maka itulah yang nanti akan menjadi sandingannya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Biasanya Bu, Pak, orang kalau memang bertakwa kepada Allah itu begitu satu, ya, punya suami kemudian sudah tidak ada, ya dia akan berpikir bagaimana saya bisa menjaga diri saya, bagaimana saya bisa menjaga anak-anak saya dan seterusnya. Jadi berpikirnya bukan siapa nih laki-laki yang kedua, begitu. Ya, kemudian nanti siapa yang akan menjadi jodoh saya di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ini kurang lebih dari pertanyaan dan jawaban yang ada kaitannya dengan mengenai jodoh di dunianya banyak, bagaimana dengan jodoh di akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi poin yang kedua, kita rawat syukur kita kepada Allah atas semua anugerah, dan di antara anugerah yang sangat berharga untuk selamanya adalah anugerah pasangan hidup kita. Syukuri, ya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu biasanya Pak, keluarga kalau semakin hebat syukurnya Pak, itu aib-aibnya dianggap indahnya minta ampun. Ya. Bapak Ibu, adakah di antara Bapak Ibu ketika bapaknya kentut, ibunya tutup hidung? Ada. Ya. Ada. Mohon maaf Bu, itu kurang pulang. Tapi subhanallah, ya, sampai air dah kentut dia enak banget ya Allah, aromanya enak banget. Itu saking syukurnya dia. Ya, subhanallah. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kemudian aib masih ada dan kita menganggapnya sebagai aib, maka Bapak Ibu PR syukurnya belum sempurna. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, tingkat syukur yang paling tinggi itu bagaimana kita dalam berumah tangga melihat aib. Ngentut itu kan aib ya, jadi aromanya semakin wangi. Oh, jangan ketawa dulu, tolong. Yang ada adalah senyum, ya. Ngentut, iya, habis makan apa? Boleh disi lembu, Masya Allah, bolehnya diapain? Di open, aromanya nikmat banget ya. Itu Masya Allah Bu, syukur tingkat tinggi. Hadirin Bapak Ibu, bapaknya mendengar ngobrol sama ibunya, ternyata lupa gosok gigi 3 hari 3 malam. Ya, ngobrol, aromanya kurang sedap. Ya, kenapa ketawa-ketawa terus? Masya Allah, aroma mama ini kayak dapur nih. Ada buah putih, ya, ada sambal, ada terasi, nikmat banget ini. Kayak di restoran, kayak di sambal hijau, nikmat Pak. Ya, kemudian kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, muka kita tidak senang. Ih, ya Allah, beli sopan pisang di kentut tuh, ngarapannya wawadon, dasar tidak beradab. Mohon maaf Pak. Ya, itu sudah tidak berlaku lagi bagi orang-orang yang subhanallah ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, masih punya pasangan itu. Ya, ada kekurangannya kita anggap kelebihan, ada aibnya kita anggap ini nikmat yang luar biasa. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berarti sekedar teori syukur yang ada kita integrasikan dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya ini juga menjadi penting, nasihat-nasihat para ulama. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini tugas bagi para bapak-bapak, karena memang ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, lebih ditunjukkan kepada para ayah. Wahai para ayah,
yang beriman jauhkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan ternyata kiat terbesar bagaimana orang bisa menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari neraka itu mesti dengan akhlak. Nabi kita bersabda, Bapak Ibu, ada 4 orang terbaik dari golonganku. Itu satu di antara orang terbaik itu adalah khairukum li ahli. Laki-laki terbaik dari umatku di antara kalian adalah laki-laki terbaik untuk keluarganya. Bapak Ibu, saya ulang lagi. Laki-laki terbaik dari umatku di antara kalian adalah laki-laki yang paling baik akhlaknya kepada keluarga kalian. Kata Nabi menyambungkan, wa ana khairukum li ahli, dan akulah laki-laki terbaik di antara kalian yang paling baik perilakunya untuk keluargaku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini populer, tapi mohon maaf kadang-kadang masih belum bisa menyadarkan kita untuk memprioritaskan akhlak kita di keluarga kita lebih dulu sebelum di yang lain. Mohon maaf Bapak Ibu, karena ternyata ini menjadi satu curhatan yang gak ada hentinya. Tahun 2019 curhatan ini pernah saya dengarkan. 2020 ada lagi yang curhat. 2023 kemarin, bulan kemarin ada lagi yang curhat. Isinya kurang lebih begini Bapak Ibu. Ya, dari sedemikian banyak curhatan itu, Pak Ustadz, kok suamiku, ya karena ini ibu-ibu yang curhat, itu kalau sama teman-temannya santun banget. Nerima telepon ibu Pak, nerima telepon, oh iya nje. Subhanallah, begitu santunnya dia di luar rumah. Tetapi denganku dan anak-anakku galaknya minta ampun Pak. Padahal masalahnya sepele. Jajan gak bilang-bilang, ngamuknya gak berhenti-berhenti. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau saya simpulkan, yang dicurhati ini Pak Ustaz, suami saya di luar ini kayak kelinci, kayak marmut, ngegemesin, nyenengin. Tapi kalau sudah sampai rumah, ini kayak harimau, galak. Anaknya salah sedikit disetak, aku salah sedikit dipelototi. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, ini tampaknya fakta yang terjadi di lapangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata orang-orang yang baiknya hoax dengan kebaikan, di luar bisa baik, tapi di keluarga tidak baik. Mohon maaf, ini adalah kebaikan yang palsu, kebaikan yang tidak mendapatkan ridho dari Allah, kebaikan yang tidak dianggap oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, kami tidak mengkritisi akhlak kita, santun kita di luar, tapi Bapak Ibu, ketika akhlak yang disampaikan oleh Rasul standarnya adalah keluarga, maka mohon maaf ya, kita baik di kantor, kita baik di kerjaan, kita baik dengan konsumen, kita jauh lebih wajib, lebih baik, lebih santun berada dalam rumah tangga kita. Subhanallah. Hadirin Bapak Ibu ya, ini sama-sama kita ngecek.
Karena yang curhatnya kadang-kadang juga yang usianya lebih daripada saya. Aduh ya tahu. Ya udah nantilah, insya Allah gampang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan silahkan hadis yang tadi sahih disampaikan oleh baginda Rasul. Kalau tadi mungkin ada di pihak ayah, maka di pihak ibu pun demikian. Ibu-ibu terbaik dari golongan umatku adalah mereka yang bisa berakhlak baik di keluarganya. Jangan sampai pas ada di arisan, piring pecah sama saudara, piring pecah sama tamunya. Oh nggak apa-apa bu, piring begitu sih gampang. Yang mecahin anaknya, habis. Kamu tuh ya kalau jalan nggak pakai mata, selentik, dimarahin dapat, dipelototi iya, dibentaknya menyakitkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini mudah-mudahan menjadi renungan kita bersama. Bagaimana keluarga kita mendapatkan keridhaan dari Allah. Itu nomor satukan akhlak di keluarga. Ya, saya suka dikritik sama anak saya. Mungkin ini Pak Wajib suka nanya, Pak, kok sekarang jangan membina anak-anak? Anak saya bilang begini, Pak, Abi itu ya kalau sama yang lain tuh, wah iya, sama Dede nggak diajari. Ini nampar nih anaknya. Ya. Hadirin Bapak Ibu, itu dari anak SD keluar kata-kata begitu. Ya. Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ternyata andaikan anak-anak kita mereka punya keberanian untuk berbicara, mereka tuh ingin protes. Ya, ayah punya waktu dengan dunia luar, dengan teman-teman di kantor. Kapan ayah punya waktu untukku? Ya, ibu bisa senyum-senyum dengan teman-teman arisannya, dengan teman-teman senamnya. Tapi kapan bisa senyum bareng denganku? Kurang lebih mereka ingin ngomong begitu Bapak Ibu. Ya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka inilah ya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Mudah-mudahan dengan akhlak yang baik ini syukur kita dengan pasangan kita semakin paripurna, dan juga bertambah takut kita bahwa pasangan hidup kita ini adalah ayat-ayat Allah yang tidak boleh kita hinakan, yang tidak boleh kita terlantarkan. Karena orang-orang beriman hanya punya satu pilihan, dia mendapatkan amanah. Ayat-ayat Allah hanya ada satu, kita memuliakannya. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu, dengan kita menganggap pasangan atau rumah tangga kita ini adalah ayat-ayat Allah, Allah akan memuliakan kita di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ini karena tadi di mukadimah Wahyu menyampaikan ada tanya jawab, maka saya harus sam'an wa ta'atan. Fadhal. Monggo. Terima kasih Ustaz atas materi yang disampaikan tadi terkait dengan masalah membina keluarga. Semoga Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan disampaikan. Ada Bapak? Ya, bapaknya udah ahli semua nih. Barakallah. Ada Bapak? Ibu-ibu mau curhat sama Ustaznya. Wah, mau curhat lagi nih, maksudnya menerima curhatan ibu-ibu. Ada ibu? Apa? Haji Dedi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustaz, saya baca hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim Pak Ustaz.
Setiap dari pria yang masuk surga memiliki istri atau bidadari yang sum-sum tulangnya dapat kelihatan dari betis-betis mereka dari balik daging karena teramat sangat cantiknya. Tidak ada perselisihan atau pertengkaran di sana dan tidak ada pula saling benci. Hati mereka bagai hati yang satu dan senantiasa bertasbih pagi dan petang. Dan dari pertanyaan, apakah pasangan kita bisa juga dibutuhkan di surga? Ini kan hadis riwayat Bukhari akan disediakan akan memiliki posisi bidadari. Mungkin itu. Kalau pasangan itu tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wakili. Oh, pada baik tanyaan aja. Wakili. Ini pada baik. Silakan Tad dijawab Tad. Terima kasih. Ibu-ibu, mudahan ibunya Pak Haji nggak hadir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, betul bahwa di dalam surga itu tidak ada pertengkaran. Dalam surat An-Naba, ya, dalam surat Al-Haqqah, dalam surat di dalam ayat-ayat suci Al-Quran itu surga tidak ada kalimat-kalimat lahwa. Lahwa itu yang tidak bermanfaat, pertengkaran, termasuk di dalamnya tentang kecemburuan. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini jelas bahwa di surga apapun nanti yang sekarang kita, mohon maaf ya Pak ya, karena ini kita kajiannya tentang keluarga, ya Bapak sendiri ada cemburu, Ibu sedikit itu ada cemburu, kemudian cemburu itu menghasilkan cekcok. Nah ini ya kita anggap dunia itu seperti itu Pak, kecemburuan, pertengkaran, pertikaian itu adalah drama yang terjadi di alam dunia ini, tidak bisa dihilangkan. Siti Aisyah juga sama, pernah cemburu ketika Nabi banyak teringat dengan Siti Khadijah. Tak hanya itu Bapak Ibu, ketika Nabi menikah dengan Maria Qibtiyah, itu Aisyah datang kepada Nabi karena memang baru nikah, kamarnya di Hujurat itu di surat Ya Ayyuhan Nabiyyu lima tuharrimu. Wahai Nabi, janganlah engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Itu dilihat Bapak Ibu dalam asbabun nuzul ayat itu Nabi disindir sama istri-istrinya Pak. Nabi, kok engkau bau madu, kok asem begitu? Itu nyindir. Bapak Ibu, Nabi disindir begitu. Yang nyindir Siti Aisyah. Maka Nabi, ya udah kalau begitu saya nggak mau lagi makan madu. Kalau memang mengakui bahkan aku bau madu, maka turun ayat Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Hai Nabi, nggak pantas engkau mengharamkan apa-apa yang sudah Allah halalkan. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah fakta. Jangankan Bapak, Nabi Pak, kecemburuan itu ada. Ya. Nah sekarang bagaimana dengan surga yang itu menjadi prediksi Nabi, sesuatu yang gaib dan pasti akan terjadi. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu karena surga itu mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatrun fi qalbin bashar, ya kita menjawabnya dengan iman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dilihat dari diksi yang dipilih oleh Nabi, itu saking cantiknya bidadari, ya, ketika minum itu lajunya air itu terlihat, berarti luar biasa. Skincare mana di alam dunia kalau sekarang ada wanita secantik-cantiknya wanita kemudian minum itu benar-benar terlihat? Tidak ada. Berarti Bapak Ibu, ini ingin menggambarkan bahwa surga itu nikmatnya tak bisa dibayangkan.
Begitu yang ada di dalamnya Bapak Ibu. Tentang tadi bidadarinya kok dapat 2. Istriku bagaimana? Berarti 3 dong. Hadirin Bapak Ibu, ternyata dalam surat yang lain-lainnya, dalam ayat yang lain, semua yang kita inginkan itu akan didapatkan. Wa fawakiha mimma yashtahun, buah-buahan dan seluruh hal-hal yang kaitan dengan syahwat kita sampaikan kepada Allah tanpa diangkat tangan kita, Pak. Itu yang kita inginkan Allah hadirkan. Begitu kurang lebih beberapa tafsir menyampaikan wa fawakiha mimma yashtahun. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, tinggal sekarang bapak-bapak sebelum berpikir bidadari saya nanti bagaimana, istri disimpan di mana begitu. Sekarang perbaiki dulu, Pak. Sholat kita, perbaiki dulu amal kita, bekal kita. Karena untuk bisa menuju surganya Allah, mendapatkan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah, dijanjikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak seringan yang kita bayangkan. Subhanallah, terlalu ketat mizan hisab yang akan menimpa kita. Handphone yang hari ini kita pegang, Bapak Ibu, kalau satu handphone itu diaudit, belinya kapan, tidak dipakainya kapan, ketika dipakai untuk apa, semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sekedar yuk bersama-sama sebelum kita bertemu dengan Ainul Mardiyah dalam surga yang sudah dijanjikan, kita perlu menyiapkan bekal terbaik itu. Ya, cuma memang untuk membedakan, nanti kalau istriku bidadari, nanti bidadari juga ada yang sudah disiapkan dalam surga. Ini ada keterangan-keterangan yang lain Bapak Ibu. Itu fashion, seragam yang akan dipakai oleh para bidadari itu ada 2 warna. Warna putih menunjukkan ini adalah bidadari yang disiapkan hurun ain. Hurun ain yang disiapkan oleh Allah dalam surga, balasan bagi orang-orang yang beriman. Sementara ada juga yang dikader dari alam dunia, itu nanti fashionnya berwarna hijau. Ya, Pak Haji, jadi nanti bisa dicek yang pakai pakaian hijau berapa, yang pakai pakaian putih berapa, kan begitu. Ya. Nah itu insya Allah. Ya, jadi nanti untuk menunjukkan mana yang bidadari itu dikader dari alam dunia dan mana yang Allah janjikan dalam surga, tinggal dilihat busananya. Kalau itu busananya berwarna hijau, nah dari alam dunia, tinggal dicek Pak. Tentunya insya Allah nanti rupanya tidak seperti sekarang, akan dirubah oleh Allah dengan keadaan yang sangat sempurna, insya Allah. Tentu mungkin ibu-ibunya juga mikir, kok yang ganteng-ganteng juga banyak di surga kan begitu. Tapi Allah besar, semua keterangan-keterangan terkait dengan apa yang ada di dalam surga itu memang keterangannya juga begitu banyak Bapak Ibu. Ya. Sehingga sekarang yang perlu kita risaukan adalah bukan dengan janji-janji Allah di surga, bagaimana cara mendapatkannya. Apakah aku layak untuk bisa mendapatkan surga Allah? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi Bapak? Cukup? Ibu-ibu mau nanya begini darah nggak Bu? Oh, itu beda darah nggak? Enggak, tanya. Ada? Ibu? Ada? Nggak ada. Baik. Barakallahu jam 9. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ceritanya sudah berakhir dan mohon Pak Ustaz untuk atau doa di akhir kaji kita ini. Kami silakan. Ya, ya, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, 1 jam
pas kayaknya ini. Tadi saya dari jam 8 mukadimah, kemudian sekarang jam 9. Mudah-mudahan niat kita selalu karena Allah. Yang kita cari adalah ridhonya Allah. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan bersama-sama kita berdoa kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya doa, dengan sebaik-baiknya doa. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap kita yang hari ini berkumpul berumah tangga, berkeluarga, minta agar keluarga dan rumah tangga kita dijaga dan dirawat, dijauhkan dari segala bentuk kejahatan makhluknya. Karena ternyata Bapak Ibu, semua kebaikan ada musuhnya, dan musuh kebaikan itu yang tak pernah diamandemen adalah setan-setan yang sudah diklaim sebagai musuh, aduun mubin, musuh yang nyata. Maka dari itu kita fokus agar kita menjadi orang-orang yang dijauhkan dari segala bentuk kejahatan makhluknya, kejahatan setan, kejahatan orang-orang yang dengki dengan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirina hamdan na'imin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa inda al hisab. Allahumma inna nas'aluka khairal li ahli. Ya Allah, kami meminta kebaikan untuk keluarga kami, ya Allah. Kami meminta kebaikan untuk anak-anak kami. Kami meminta kebaikan untuk pasangan hidup kami, ya Allah. Istri kami, suami kami, ya Allah. Keluarga kami. Ya Allah, takdirkanlah kami, anak-anak kami dan istri kami menjadi hamba-hambamu min ahlil atqiya wal aghniya wal aghfiya. Hamba-hambamu yang ahli takwa, hamba-hambamu yang berkecukupan, dan hamba-hambamu yang tersembunyi, tidak ingin terkenal, tidak ingin dianggap oleh orang lain, ya Allah. Allahumma ja'alna min ibadikal atqiya wal aghniya wal aghfiya. Ya Allah, bantu kami, bantu keluarga kami agar kami menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, agar kami menjadi orang-orang yang selalu mengingat-Mu, agar kami semua, ya Allah, menjadi orang-orang yang selalu memperbaiki ibadah kami kepadamu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husna ibadatik. Ya Allah, jagalah iman kami, iman anak kami, iman keluarga kami, ya Allah, sehingga dengan itu semua kami menjadi hamba-hambamu yang bahagia di dunia ini, ya Allah, yang bahagia di kubur nanti, dan selamat di akhirat kelak, ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, terima kasih
atas segala bentuk perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas hal-hal yang kurang berkenan, kata yang tak sopan, ya, perilaku yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hadirin jemaah berbahagia, demikianlah semoga apa yang disampaikan ada manfaat bagi semuanya, mengulang kembali bagi semuanya. Kembali lagi untuk acara pengajian